Oke, jadi imbauan ini memang dikeluarkan tujuannya adalah untuk mencegah terjadi penumpukan pemudik ya di satu waktu karena kan cuti bersama ini berakhir pada hari ini. Nah, selain penumpukan kendaraan, nah yang menjadi concern para pemudik yang akan kembali ke wilayah masing-masing adalah kondisi cuaca. Iya. Nah, kita akan membahas mengenai hal tersebut dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan online. Yang pertama ada Adita Irawati, ini juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan ada Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Mbak Adita, Pak Guswanto. Selamat pagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat pagi Bayu, kita, Mas Pak Guswanto juga. Minal aizin wal Ya, faizin. sebelum kita ngobrol dengan Mbak Adita dan juga Pak Guswanto, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak laporan dari rekan kami. Ada Ervan ya, yang ada di wilayah Cirebon, Jawa Barat untuk menyampaikan perkembangan arus balik di sana. Ervan. Baik Bayu, pagi ini arus balik dari arah Jakarta, dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di Pospam Palimanan, saat ini terpantau mulai mengalami peningkatan. Hal tersebut menurut pihak kepolisian sejak pagi dini hari hingga pagi ini sebanyak sekitar 200 kendaraan bermotor dari arah Jawa menuju Jakarta melintas di jalur Pandora Palimanan. Selain itu dapat terlihat di layar kaca Anda, jalur ini merupakan jalur titik pertemuan yakni antara jalur dari arah Jakarta menuju arah Jawa dan dari arah Bandung menuju arah Jawa. Namun selain kepadatan di jalur arteri ini, jumlah volume kendaraan sejak kemarin hingga pagi ini terus mengalami peningkatan. Bahkan petugas di Pospam Palimanan ini sempat beberapa kali melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti memanualkan lampu merah di sekitar jalur Palimanan ini. Diperkirakan volume kendaraan di Pandora Palimanan ini akan terus mengalami peningkatan hingga siang nanti, bahkan nanti malam. Hal tersebut merupakan prediksi yakni puncak yang akan terjadi pada hari ini maupun kemarin. Hal tersebut yang dapat saya laporkan bahwa pada tanggal 26 besok sebagian para pekerja akan kembali beraktivitas seperti biasa. Baik Bayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ervan atas laporan Anda langsung dari wilayah Cirebon. Saya mau langsung lanjut ke Mbak Adita. Kalau tadi yang disampaikan Ervan, ini ada peningkatan untuk pergerakan pemudik ya di wilayah Cirebon. Tapi saya ingin fokus dulu ke datanya Mbak Adita secara keseluruhan. Ini pergerakan pemudik untuk kembali ke Jakarta untuk hari ini dan besok itu seperti apa? Prediksi dari Kementerian Perhubungan. Ya, data kami pada H+1 ya kemarin setelah Lebaran memang sudah terlihat adanya tren kembali ke daerah asal ya, khususnya ke arah Jakarta dan Jabodetabek. Ini kalau dilihat saja dari catatan mobil yang masuk, itu ada sekitar 250.000 yang kembali ke Jakarta. Ini satu yang sudah kami prediksi, rata-rata harian memang akan sebesar itu ya. Tetapi kalau dilihat dari trennya, rasanya puncaknya belum sampai. Jadi kemungkinan besar memang hari ini akan menjadi puncak tertinggi ya setelah H+1. Begitu juga dengan transportasi umum. Kita melihat di transportasi umum sudah ada peningkatan, tetapi belum mencapai puncaknya, khususnya untuk angkutan udara dan kereta api. Sekali lagi kita akan identifikasi memang hari ini dan terus kita pantau. Begitu juga dengan penyeberangan. Penyeberangan pun demikian, kami melihat sudah naik dan naiknya signifikan, tapi belum capai puncak. Puncak kita lihat akan terjadi hari ini. Baik, saya mau ke Pak Guswanto karena tema kita kan harus balik di bawah cuaca panas begitu ya. Nanti mungkin juga Mbak Adita bisa merespon ini, terutama kesiapan posko-posko ya, posko kesehatan yang dibutuhkan oleh pemudik. Nah, Pak Guswanto, sebenarnya kondisi cuaca panas kita bicara Sabtu Minggu ini saja. Kalau minggu lalu kan kita kerasa banget, panas banget. Salah satu, Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara. Di India kita lihat cerita bahwa sampai mengelupas aspalnya. Di Indonesia sebenarnya gimana Pak? Kenapa hal ini bisa terjadi Pak?
Baik, Mas Bayu. Kalau di Indonesia ini yang muncul adalah suhu maksimum harian ya, artinya bukan gelombang panas. Itu yang perlu dicatat terlebih dahulu. Fenomena yang udara panas yang terjadi di Indonesia itu kalau kita lihat lebih mendalam dan lebih berkarakteristik itu sebenarnya kita lihat dari suhu yang terjadi ya. Pada saat ini suhu yang maksimum itu terjadi tertinggi itu baru 37,2 derajat Celcius dan ini terjadi di Ciputat. Nah, sebabnya kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa pada saat ini bulan April Mei itu bahwa sistem perawanan itu tidak ada yang menghalangi sinar matahari untuk masuk karena pada saat ini adalah perawanan itu sudah sangat minim, artinya beberapa wilayah sudah mulai memasuki musim kemarau. Kemudian kalau kita lihat normalnya ya suhu maksimum di kita itu berkisar antara 33 sampai 36 derajat Celcius. Kemudian yang kedua sebenarnya karena lintang Indonesia itu posisinya juga posisi lintang rendah sehingga belum atau tidak memungkinkan untuk terjadinya gelombang panas atau heat wave seperti yang terjadi di negara-negara lain ya, seperti di India, Thailand dan seterusnya. Itu sangat berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Makanya mereka berada pada lintang menengah ya. Sehingga ini sangat berbeda sekali. Itu yang bisa disampaikan Mas Bayu. Oke. Nah, baik itu tadi soal bagaimana ya sebenarnya cuaca panas itu. Tapi yang menjadi concern juga Pak Guswanto dan Mbak Adita begitu ini mungkin hari ini kan diprediksi menjadi puncak arus balik begitu. Tapi mungkin juga akan ada beberapa pemudik yang kembali selama 1 pekan ini. Kondisinya akan seperti apa kira-kira? Apakah cuaca panasnya masih akan bertahan? Dan bagaimana persiapan yang dilakukan terutama dalam hal ini dalam pemerintah? Untuk hal-hal tersebut kami akan bahas sesaat lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kami sebelum berbincang kembali dengan Mbak Adita dan juga Pak Guswanto, kami ajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami Pujiansah yang ada di Pelabuhan Bakauheni pagi hari ini. Puji, bagaimana kondisi arus balik di sana? Apakah sudah mulai meningkat secara signifikan? Termasuk suhu mungkin ya? Baik, Bayu dan kita dapat saya kabarkan bahwa saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pada pagi hari ini kondisi kendaraan masih terpantau lancar, sementara kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Bakauheni masih mendung. Berdasarkan data dari ASDP Pelabuhan Bakauheni bahwa pada H+2 Lebaran kemarin tercatat 47.405 orang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Sedangkan kendaraan roda 4 sebanyak 6.351 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 3.044 unit. Sementara berdasarkan data dari ASDP Bakauheni tadi malam tercatat sebanyak 52.068 orang penumpang pejalan kaki, sedangkan untuk kendaraan roda 2 yakni sebanyak 4.636 unit dan kendaraan roda 4 atau mobil sebanyak 6.646. Peningkatan jumlah penumpang ini telah terjadi sejak hari raya Lebaran atau pada siang hari raya Lebaran, di mana para pemudik ini sudah kembali lebih dahulu ke Pulau Jawa dan bahkan juga masih terdapat para pemudik yang baru mulai bersilaturahmi atau mudik ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Sementara untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada hari ini, di mana kita ketahui bahwa besok merupakan hari di mana para pekerja sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali. Pihak Polda Lampung beserta dengan Polres Lampung Selatan dan ASDP Bakauheni telah melakukan berbagai cara, yakni dengan melakukan delay system di mana para pemudik yang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung akan dimasukkan ke dalam rest area kilometer 20B. Hal itu dilakukan untuk melakukan pendelayan sistem atau membatasi kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Para pengendara
yang masuk di rest area tersebut akan diarahkan untuk membeli tiket pelabuhan penyeberangan terlebih dahulu, dan sementara para pemudik yang sudah memiliki tiket dipersilakan untuk masuk ke area pelabuhan. Di mana dapat saya kabarkan juga bahwa pihak SDP tidak menjual tiket secara offline di area kawasan pelabuhan, dan bagi kendaraan atau pemudik yang akan masuk pelabuhan Bakauheni ini dan tidak memiliki tiket penyeberangan akan diputar balikan dan diarahkan untuk membeli tiket di luar area pelabuhan tersebut. Bayu dan Gravita. Oke, baik. Terima kasih banyak Puji atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Artinya ada peningkatan ya untuk pergerakan pemudik di hari ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Kita mau menuju ke Pak Guswanto lagi ya. Pak Guswanto, tadi ini untuk pemirsa yang baru bergabung, saya coba recap sedikit apa yang tadi disampaikan Pak Guswanto. Tadi Pak Guswanto menyampaikan bahwa suhu rata-rata maksimum saat ini tuh 37 derajat Celcius ya Pak ya. Ini dibandingkan dengan suhu rata-rata harian 33 sampai 36 derajat Celcius. Yang ingin saya tanyakan Pak Guswanto, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini masih masuk kategori cuaca panas, bukan gelombang panas. Apa yang membedakan dua hal ini, soal cuaca panas dan juga gelombang panas? Baik, yang membedakan adalah apabila suatu daerah itu bisa dinyatakan terjadi gelombang panas, yang pertama adalah yaitu dari definisi WMO, itu Badan Meteorologi Dunia, bahwa dia harus 5 hari berturut-turut atau lebih, ini bertahan posisi gelombang panas suhu tersebut. Yang kedua, di sana disampaikan juga bahwa ada prasyarat bahwa dia 4,5 sampai 5 derajat lebih tinggi dari suhu rata-rata maksimum normalnya. Misalkan saat ini suhu maksimum normal kita kan berkisar 34 sampai 36. Berarti kalau 36 ditambahkan dengan 5 berarti 41. Nah, kalau itu terpenuhi dua itu maka bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah ini karena letak geografis juga. Biasanya gelombang panas ini terjadi di daerah lintang sedang ya. Sedangkan Indonesia itu adalah lintang rendah. Itu yang memungkinkan gelombang panas sulit terjadi di Indonesia. Jadi yang terjadi hanya suhu panas atau terik harian itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Adita lagi. Mbak Adita merespon ya kondisi fenomena cuaca panas ini. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini ya unik. Fenomena cuaca panasnya ada, jumlah pemudiknya meningkat pesat gitu. Nah, antisipasi terutama bagi keselamatan, kenyamanan pemudik dengan adanya fenomena cuaca panas ini gimana Mbak Adita? Ya, yang pertama memang cuaca panas ini akan punya andil ya dalam keselamatan transportasi, khususnya untuk pengguna angkutan jalan yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami juga sudah mendapat beberapa informasi bahwa kemarin khususnya ya, karena adanya cuaca yang cukup panas, ini beberapa kendaraan yang melintasi tol juga akhirnya ada overheat, terjadi mesinnya overheat. Memang kalau cuaca panas bukan satu-satunya faktor ya yang menjadikan mobil menjadi panas, tetapi karena panas kemudian ada di tengah kemacetan. Sehingga memang mesin mobilnya sendiri akhirnya sirkulasinya kurang baik dan membuat overheat. Ini sudah kita temukan di beberapa titik, di samping juga pengendara roda 2 ya. Karena pengendara roda 2 ini tanpa ada panas yang menyengat pun sebenarnya sangat melelahkan gitu. Sehingga dengan adanya panas yang lebih dari biasanya, ini juga kami khawatirkan membuat para pengemudinya makin lelah, dan ini punya andil juga dalam mengakibatkan kecelakaan transportasi. Nah, memang solusinya dari awal sebenarnya kami sudah menyediakan khusus untuk kendaraan roda 2 itu posko-posko yang bekerja sama dengan kepolisian daerah. Jadi jembatan timbang yang dimiliki oleh Kemenhub di daerah-daerah itu sudah dialihfungsikan menjadi posko-posko untuk istirahat dan juga ada posko kesehatan. Itu sudah kami siapkan dan memang kami terus himbau kepada pengendara roda 2 ini untuk tidak memaksakan diri ya melakukan perjalanan ketika mereka memang sudah lelah. Apalagi dalam cuaca panas pasti makin melelahkan ya. Dan itu yang kami siapkan. Sementara untuk roda 4 khususnya yang melalui jalan tol, ini tentu operator jalan tol juga sudah siaga ya untuk bisa memberikan bantuan khususnya ketika terjadi gangguan mesin. Dan kemarin juga kami mendapat informasi sudah banyak yang juga yang diberikan bantuan itu. Artinya memang cuaca panas ini punya andil ya untuk menghambat perjalanan dan lebih parah lagi bisa mengancam keselamatan. Jadi memang kami sangat wanti-wanti kepada pemudik ya untuk betul-betul memperhatikan hal ini.
Oke, tadi untuk sepeda motor ada posko ya, karena jembatan timbang sudah dialih fungsikan atau ditambah gitu fungsinya. Nah nanti mungkin Mbak Adita juga bisa lebih mengeksplorasi lagi. Kalau misalnya di tol, rest area ini akan ada mungkin treatment khusus dan juga di jalan arteri ya. Tapi kami jeda terlebih dahulu, Mbak Adita, Pak Guswanto, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kami lanjutkan kembali perbincangan sebelum ke Mbak Adita ya. Saya ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, kalau misalnya secara praktikal begitu ya, untuk seminggu ini Pak, yang kira-kira cuaca panasnya mungkin melebihi suhu-suhu dalam kondisi biasa, itu wilayah mana saja? Karena menjadi concern juga buat saudara-saudara kita yang akan kembali ke rumahnya setelah mudik, Pak. Baik, kalau kita lihat concern di beberapa wilayah ya, misalkan kita lihat di sini ada Putu Sibo itu 35,9, kemudian Palu itu 35,6, kemudian Metu Samsudin Nor itu 35,4, dan beberapa wilayah lainnya misalkan kita lihat di Haji Hasan Sampit itu juga 35,1, dan ada juga di Ayani Semarang ini 34. Jadi memang suhu maksimum ini berkisar antara 34 sampai 36-an. Itu yang kita catat di seluruh Indonesia. Rata-rata ya paling rendah itu 34, suhu maksimum ya yang kita catat, maksimum harian. Itu yang kita lihat. Dan kalau kita melihat kembali di Jabodetabek itu juga masih 34 saat ini. Oke, dan itu berlangsung dalam jangka waktu berapa lama, Pak Guswanto? Untuk suhu maksimum tadi 37 itu ya? Iya, 37,2 itu tercatat tanggal 17 April yang lalu. Jadi sejak Januari sampai sekarang di seluruh Indonesia yang tercatat tertinggi 37,2 itu baru di Ciputat. Dan ini sudah turun menjadi sekitar 35 ini 35,0. Artinya di luar Ciputat itu misalnya sekarang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan jadi tujuan para pemudik yang mendominasi ya, itu bisa di bawah 37 artinya ya Pak Guswanto ya? Ya, memang di bawah itu Mbak, memang 34, 35 itu. Rata-rata segitu suhu tertinggi maksimumnya. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Adita lagi kalau gitu. Mbak Adita, kalau tadi kan Pak Guswanto menyampaikan bahwa ini sebetulnya bukan gelombang panas ya, tapi kan sekali lagi ini bicara soal cuaca panas tadi, meskipun suhu maksimumnya bukan 37 derajat Celcius, tapi kan ini juga hal yang diantisipasi. Apakah dengan kondisi cuaca panas ini juga akan berpengaruh secara signifikan untuk perilaku atau pergerakan pemudik, artinya pemudik ini lebih memilih waktu untuk kembali ke ibu kota itu malam hari, begitu Mbak Adita, atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari trennya memang demikian ya. Sebelum ada fenomena cuaca panas ini pun rata-rata pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 itu lebih memilih untuk melakukan perjalanan sore sampai bahkan dini hari gitu. Ini perilaku yang berulang setiap tahun, tetapi bukan berarti tidak ada yang melakukan perjalanan itu siang hari. Karena toh ketika mereka berangkat sore atau dini hari, ketika kemudian terkena kemacetan atau kepadatan jalan, akhirnya mereka akan mengalami juga perjalanan itu di saat pagi dan siang hari, di mana memang suhu mungkin sudah sangat tinggi gitu ya. Sementara kalau kendaraan roda 4, ini relatif mereka lebih fleksibel ya. Tetapi tentu dengan adanya fenomena sekarang ini, sepertinya mereka akan lebih memilih untuk waktu-waktu yang lebih aman ya. Karena ingin terhindar dari tadi yang kondisi-kondisi overheat, apalagi kalau kendaraannya mungkin tidak dalam kondisi maksimal gitu. Kalau transportasi umum relatif tidak ada hal yang signifikan ya terkait dengan suhu ini ya. Apalagi kalau kita bicara pesawat atau kapal laut mungkin akan lebih banyak dampaknya pada cuaca ya, pada angin, pada badai dan sebagainya. Jadi ini lebih signifikan ke roda 2 dan roda 4. Nah, roda 2 ini yang memang kami selalu himbau ya, hati-hati, tidak memaksakan diri, dan berhentilah jika memang sudah mulai kecapean atau kepanasan. Jadi jangan memaksakan, karena ini pasti akan berpengaruh pada kondisi prima mereka gitu. Oke. Mbak Adita, kalau tadi ya saya balik lagi, kalau misalnya buat pengendara mobil gitu ya menggunakan jalan tol gitu kan agak sulit, memang kita berharap bahwa rest area itu akan kosong gitu.
Saya kemarin lihat nih Mbak story-nya temen itu. Karena jalan panas, kemudian niatnya adalah ke rest area untuk istirahat, penuh dan kondisinya panas. Nah ini kan juga ditambah lagi cuaca panas tadi. Ada treatment khusus nggak sih Mbak terutama di rest area ya Mbak ya gitu? Karena itu kan menjadi tujuan banyak orang juga untuk istirahat sebenarnya. Iya betul. Ya sebenarnya dengan adanya kondisi kepadatan yang sudah kita prediksi ya, memang di rest area ini ada treatment khusus. Artinya khusus untuk para pemudik ini diminta untuk tidak terlalu lama ya berhenti di rest area. Ya ini sebenarnya dalam rangka untuk bisa bergantian dengan pemudik yang lain. Kita berikan waktu maksimal 30 menit. Tapi sekali lagi memang menghimbau ini untuk mengawasi juga tidak mudah ya. Artinya kita memang sangat membutuhkan kerjasama untuk bertoleransi dengan pemudik yang lain untuk bisa kemudian bergantian. Ya faktanya memang kemarin kami mendapat informasi hampir semuanya padat ya. Meskipun ada beberapa rest area emergency yang disiapkan oleh operator jalan tol. Memang ini maksudnya untuk setidaknya mobil bisa berhenti dan parkir. Kalaupun dia tidak bisa membeli makanan atau mengisi bahan bakar, tetapi setidaknya berhenti dulu gitu ya, minggir dan parkir. Apalagi kalau kondisi kendaraan sudah mulai kelihatan tidak prima lagi, ya lebih baik berhenti. Tetapi memang kita meminta masyarakat untuk tidak berhenti di bahu jalan. Nah ini yang fenomena kemarin juga terjadi nih, mungkin karena sudah mulai kepanasan mobil maupun orangnya, mereka minggir ya ke bahu jalan. Tetapi ini berbahaya dan sekali lagi menimbulkan permasalahan baru ya dengan kemacetan dan kepadatan yang ada gitu. Jadi kami memang himbau masyarakat memperhatikan informasi yang diberikan oleh operator jalan tol yang diberikan secara mobile. Jadi bisa tahu status di depan, kilometer di depan kondisinya akan sepadat apa, dan kalau ada rest area statusnya seperti apa. Ini untuk mempersiapkan diri juga ya, sehingga tidak memaksakan untuk masuk ke rest area favorit. Ini yang juga menjadi perilaku masyarakat, suka pilih-pilih rest area gitu. Nah ini kita minta rest area apapun silahkan manfaatkan ya, setidaknya untuk berhenti istirahat baik itu pengemudi, penumpang maupun kendaraannya. Sekali lagi itu yang kami himbau, Mbak Ayu. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Guswanto ya. Pak Guswanto, soal cuaca panas ini apakah berhubungan erat juga sekarang kan peralihan ya ke musim kemarau. Kira-kira nih Pak, kondisi seperti ini akan terjadi dalam berapa waktu ke depan Pak? Mas Bayu, jadi kalau kita lihat kondisi ini akan berlangsung sampai kapan ya? Kalau kita melihat salah satu penyebabnya kan yaitu tadi posisi geografis dan gerak semu daripada matahari ya. Jadi pada tanggal 21 Maret itu yang lalu itu matahari berada tepat di ekuator dan nanti dia akan bergerak ke utara sampai nanti 21 Juni ya. Di 21 Juni itu dia akan menjauh posisi terjauhnya. Sehingga di bulan Mei ataupun di 21 Juni jadi itulah akan periode yang artinya bisa terjadi periode suhu panas 21 Maret sampai 21 Juni. Itu yang kalau kita bisa lihat. Oke, baik. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guswanto informasinya pagi hari ini. Mbak Adita juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Adita, Pak Guswanto juga bisa menjadi bermanfaat ya, terutama buat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tengah memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah mudik kemarin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guswanto dan Mbak Adita. Terima kasih banyak. Sehat. Sampai 21 Juni katanya. Iya, itu yang harus diwaspadai. Tapi tadi Pak Guswanto menyampaikan ya bahwa ini bukan gelombang panas. Ya, ini cuaca panas yang memang kalau kita lihat dari tadi pernyataan Pak Guswanto dibandingkan dengan suhu rata-rata maksimum harian ini masih terbilang wajar. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga kita semua sehat. Amin. Amin. Termasuk juga yang lagi liburan. Ya kan? Kita sehat juga, harus sehat juga yang liburan biar ya. bisa menikmati ya. Saya mau ajak Vita dan juga pemirsa di rumah untuk liburan ke Ragunan dan langsung juga Malioboro. Ayo, saat lagi ya.